Sahabat Klavos Sukacita, saya Pendeta Klasina Karma, Sekretaris Komisi Diakonia Klasis Port Numbai. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama pada hari ke-6 bulan Januari 2021. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk hari-hari yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tahun yang baru dan hari-hari pertama. Tuhan, kami tahu kami membutuhkan firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, menjadi lampu bagi jalan kami, supaya kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, Tuhan pimpin dan tolong kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Sahabat Klavos, kita akan merenungkan bersama dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 16b dan ayat 17. Saya membacakannya bagi kita dari Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Klavos Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Kalau kita mengerti komunikasi, komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi itu bisa terjadi satu arah seperti yang saya lakukan hari ini. Saya berbicara kepada sahabat Klavos, tetapi sahabat Klavos tidak bisa berbicara kepada saya, sehingga cuma satu arah. Tapi bisa juga ada dua arah timbal balik, dari saya kepada Anda dan Anda kepada saya, atau dalam satu kelompok di mana terjadi diskusi. Apa yang diharapkan dari komunikasi? Yang diharapkan dari komunikasi adalah apa yang disampaikan itu dimengerti. Ada sesuatu yang mau disampaikan dan yang disampaikan itu dimengerti, lalu terjadilah persetujuan, kemudian ada tindakan daripada apa yang dikomunikasikan itu. Ya, hari ini kita merenungkan bagian ini di dalam tema rahasia hidup dalam kuasa doa. Kalau kita mengerti tadi doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami rahasia hidup dalam kuasa doa? Rahasia hidup dalam pengharapan kepada Kristus itu sama artinya ya. Kadang-kadang doa itu orang berdoa kalau ada masalah. Dia membuat Tuhan itu seperti dokter. Jadi kalau dia sakit baru dia cari dokter. Jadi kalau ada masalah baru dia berdoa. Kalau tidak ada masalah dia tidak berdoa. Mungkin kalau tidak ada masalah dia mengandalkan diri sendiri dan kekuatan sendiri. Hanya ketika hal-hal tidak terbendung dan tidak terkendali baru dia mau mengandalkan Tuhan. Ya, sebenarnya situasi-situasi itu masih menunjukkan bahwa kita ini masih kanak-kanak secara rohani. Seperti anak kecil yang dia hanya mau kemauannya saja yang diikuti. Dia tidak mau mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang tua. Kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu di mana kita masih muda secara rohani, kita bisa mengalami Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan pada saat kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh dan Dia mau kita menjadi dewasa secara rohani. Jika orang dewasa secara rohani sama seperti orang dewasa secara jasmani dalam kehidupan kita, kalau dia sudah dewasa,
Dia tidak hanya mengikuti kehendaknya sendiri, dia belajar juga mengerti kehendak dan kemauan dari orang tua. Ia sudah menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan setiap waktu kalau dia sudah dewasa secara rohani. Doa menjadi bagian hidupnya dan menjadi seperti nafas. Kalau kita tidak bernafas, ya berarti sekitar 10 menit doa itu berarti sudah bisa mati. Nah, artinya doa itu selalu menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Tiap saat ia berbicara dengan Tuhan. Karena ia berbicara dengan Tuhan, dia juga mau mendengarkan suara Tuhan berbicara. Dia menyampaikan keinginannya, tapi dia juga belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Jika doa kita berbicara dengan Tuhan, maka membaca firman adalah kita mendengarkan Tuhan berbicara. Elia manusia biasa seperti kita, artinya dia juga orang berdosa. Tetapi dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia orang berdosa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengalami mujizat kuasa doa. Dia berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan berhentikan, Tuhan tidak turunkan hujan, dan kata Alkitab 3,5 tahun hujan tidak turun. Kemudian dia berdoa lagi dan hujan turun. Dan itu merupakan kuasa mujizat daripada doa. Dan hari ini kita mau belajar rahasia daripada kuasa doa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab bahasa masa kini menerjemahkan ayat 16 yang sering kalau dalam Alkitab yang biasa kita baca itu, doa orang benar besar kuasanya. Tapi Alkitab terjemahan masa kini menerjemahkan doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Kita dapat mengetahui dan mengikuti kehendak Allah kalau kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak bisa mengerti kehendak Allah. Mengasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan, Bapa yang baik itu, Bapa yang amat baik itu, Dia tahu yang terbaik untuk kita, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita belajar untuk menaati Dia. Kalau kita berdoa sesuai kehendak Allah, maka kita bisa melihat kuasa Allah. Kalau kita berdoa menuruti kehendak Allah, maka kita bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjawab doa. Kadang-kadang orang bilang, Tuhan tidak jawab saya punya doa. Tidak, Tuhan selalu menjawab doa. Hanya jawaban doa itu ada 3. Ya, kalau Tuhan jawab ya, berarti apa yang kita doakan itu terjadi seperti apa yang kita harapkan. Kadang Tuhan menjawab tunggu, itu berarti belum saatnya. Sama seperti misalnya anak saya yang umur 5 tahun bilang, Mama saya mau menikah. Saya akan bilang, oke, satu waktu pasti kau akan menikah, tapi tunggu, belum saatnya. Ya, berarti Tuhan bilang, belum saatnya untuk kita menerima, kita perlu bersabar. Atau yang ketiga adalah tidak. Jika apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Tidak itu bisa karena permintaan kita salah. Permintaan kita hanya untuk kesenangan sesaat atau akhirnya memimpin kepada dosa. Yang kedua, bisa Tuhan menjawab tidak karena Ia punya sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kalau Tuhan tutup satu pintu, Dia sedang buka pintu yang lain. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki kuasa doa di dalam kehidupan kita? Rahasianya adalah mendirikan mezbah doa pribadi dan keluarga. Tiap hari berdoa dan membaca firman, saudara akan mengalami kuasa doa itu di dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu dan keluargamu. Dalam situasi damai atau situasi badai, saudara bisa memiliki hati dan hidup yang aman di dalam damai Tuhan. Kita juga dapat mengenal suara Tuhan dalam kegaduhan dunia ini kalau kita sering berbicara dengan Dia. Kita akan tetap aman dalam kuasa Tuhan. Jadi rahasia memiliki hidup, memiliki doa yang berkuasa adalah kita menaati Dia, membaca firman dan berdoa
setiap hari akan menolong kita untuk mengalami kuasa doa itu di dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu. Kami minta Tuhan tolong kami, supaya tiap hari kami mau belajar untuk mendirikan mesbah pribadi dan keluarga. Menjaga waktu doa kami, saat teduh kami, dalam doa dan pembacaan firman, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dan kami hidup di dalamnya, dan kami mengalami bagaimana doa-doa kami Tuhan melakukan mujizat-mujizat di dalam setiap doa yang kami naikkan. Tapi doa-doa itu juga doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuk kami Tuhan tiap-tiap hari menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat Klavos, Tuhan memberkati.